Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azhar Nasution. Hello everyone. This is video I'm going to explain 4 important morphological process, yaitu ada sublation, internal change, clitic, and genetic. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 4 proses morfologi tersebut. Let's get started guys. Jangan di skip dan jangan lupa untuk ditonton. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas sublation atau subleksi. Nah, sublation happens when a word changes into completely different form and the new form looks nothing like the best word. Nah, sublekasi itu terjadi ketika bentuk kata berubah total dan tidak mirip sama sekali dengan kata dasarnya. Nah, for example-nya itu seperti yang ada di gambar guys. Kita baca yang pertama itu ada go menjadi when. Bentuk lampau menjadi when, tidak berasal dari go, sangat jauh ya guys ya. Good menjadi better, menjadi best, perubahannya sangat tidak teratur. Nah, bad, worse menjadi worse, tidak mirip sama sekali dengan bentuk dasarnya. Nah, perubahan bentuk yang sangat-sangat tidak beraturan ya guys ya pada sublation ini. So, sublation is basically an unpredictable irregular form change. Jadi sublekasi adalah perubahan bentuk yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Begitu ya guys ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas internal change, perubahan internal. Internal change occurs when the meaning changes because the sound inside the word change, usually the vowel, without adding affixes. Perubahan internal terjadi ketika bunyi dalam kata berubah, biasanya pada vokal tanpa menambah affixes. For example, ada pada gambarnya guys. Kita baca apa tuh? Sing, sang, song. Perubahan vokal yang menandai tenses. Drive, drove, driven. Perubahan internal bukan karena affixesnya. Yang kedua, food, fat, menjadi bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Nah, perubahan seperti itulah yang terjadi pada internal change ya guys ya. So the words keeps the same structure only inside the sound change. Kata depan tetap sama, hanya saja bunyi dalamnya yang berubah. Begitu ya guys ya untuk internal change tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas clitic. Clitics are small grammatical elements that cannot stand alone and must attach to another word, but they still carry meaning. Nah, clitic adalah unsur gramatikal kecil yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus menempel pada kata yang lain. Gitu clitics. For example, ada pada gambarnya ya guys. Nah, inilah contoh-contoh dari clitics. Contohnya itu kita baca your menjadi you are, yang semulanya you are menjadi your. Nah, begitulah ya guys clitic ini. Nah, clitic ini juga ada yang possessive clitic. Possessive clitic contohnya juga ada pada guys. Kita baca the boy's book, my sister's phone, the man next door's car. Nah, clitic bukan hanya ada pada dalam bahasa Inggris saja, tapi dalam bahasa Indonesia juga ada loh guys. Seperti bukuku, rumahmu, bukunya, mobilnya, seperti itu guys clitic ini. Nah, jadi clitic help make speech shorter, faster, and more natural. Clitic membuat ucapan lebih cepat dan alami. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan genetik. Genetic is used to show position or relationship between nouns. Nah, genetik ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antar kata benda. Two forms, ada dua bentuk genetik. Nah, yang pertama itu apostrophe plus s. For example, ada pada gambar ya guys. Kita baca Annie's book, John's car, mobil John, the children's toys, mainan anak-anak.
Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang kedua itu using of, pemakaiannya pada using of. Contohnya ada pada gambar yang guys. Kita baca the roof of the house, atap rumah itu, the cover of the book, the end of the story. Nah, itu merupakan contoh dari using of. Nah, genitive can show ownership, part moral relation, or other abstract relationship. Genitive bisa menunjukkan kepemilikan, hubungan bagian keseluruhan, atau hubungan abstrak. Mungkin untuk pembahasan materinya cukup sekian ya guys ya. Nah, kita masuk ke conclusion. In conclusion, suppletion refers to completely irregular word chants. Internal chants modifies the sound inside a word. Clitic are small elements that must attach to another word, and genitive is used to express position or relationship between nouns. Understanding these four processes help you recognize how word chants in word form meaning across language. Nah, kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, supleksi adalah perubahan kata yang sangat tidak beraturan. Sedangkan perubahan internal change itu adalah terjadi pada bunyi di dalam kata. Clitic adalah unsur kecil yang harus menempel pada kata lain, dan genitive digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antar kata benda. Memahami 4 proses ini membantu kita melihat bagaimana kata dapat berubah bentuk dan maknanya dalam berbagai bahasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian. Saya sangat-sangat memohon maaf. Saya Om Hazana Nasution, pamit undur diri. Bye bye guys, terima kasih sudah nonton. Thank you for watching.